Tanda tai lalat yang berubah, satu, pertama adalah ukurannya bertambah cepat, dalam waktu bulan diameternya bertambah besar, kemudian dua, warnanya menjadi lebih gelap, kemudian tiga, mudah berdarah, misalnya tergesek dengan pakaian mudah berdarah, atau juga permukaannya tidak halus tapi dia tidak rata, dan juga pinggirannya. Nah itu kalau sudah tanda seperti itu kita waspadai bahwa itu adalah suatu melanoma maligna. Berjemur itu seperti pedang bermata dua. Satu, menguntungkan untuk meningkatkan imunitas, juga untuk meningkatkan mental health kita menjadi baik supaya tidur lebih enak. Tetapi ada pedang yang satu lagi yaitu yang menyebabkan kita kerugian. Nah, namun kalau kita misalnya mukanya terlalu kering atau kita terlalu banyak menggunakan make up dengan saat menggunakan masker dan kita lupa mengganti, apalagi kita sering bicara, memang masker itu sebaiknya 4 jam diganti. Pada hari ini yaitu penyampaian materi dengan tema utama Improving Skin Health During the Pandemic oleh Dr. Nenden Sobarna. Namun sebelumnya izinkan saya untuk membacakan CV dari Dr. Nenden ya Ibu-Ibu. Dr. Nenden ini kelahiran Bandung 13 Oktober 1964. Lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran tahun 1989, kemudian lulusan spesialis kulit dan kelamin Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran tahun 2003, lulusan S2 Magister Manajemen dari IBM ASMI Jakarta Pusat tahun 2014, kemudian lulusan S3 Program Doktor Konsentrasi Anti-Aging Medicine Fakultas Kedokteran Udayana Denpasar, Bali tahun 2019. Dr. Nenden juga memiliki 3 klinik kecantikan yaitu dengan nama N Klinik dan ada di 3 cabang yaitu Bintaro, Kelapa Gading, dan di Bandung. Dan Dr. Nenden juga sering diundang menjadi pembicara di beberapa stasiun televisi, radio, dan Instagram Live juga selalu hadir setiap harinya, bahkan setiap sehari mungkin bisa 2-3 kali IG Live di acara kesehatan dan kecantikan tentunya. Dan sejak tahun 2009 sampai sekarang, Dr. Nenden menjadi Kepala Bagian Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin Universitas Yarsi, Jakarta. Demikian saya sampaikan sedikit CV dari Dr. Nenden. Baik Bapak dan Ibu undangan, kita persilakan Dr. Nenden untuk memberikan materi pada hari ini, Improving Skin Health During the Pandemic. Kami silakan Dr. Nenden. Ya, terima kasih Bu Yulita atas penyampaian CV saya dan juga terima kasih atas undangannya. Pertama-tama saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Ibu Ketua DWP BPPK Kemlu, Ibu Marsia Gustiananda Pramono, juga kepada para pengurus DWP BPK Kemlu dan juga para peserta di acara webinar ini. Betapa bahagianya saya mendapat kesempatan untuk berbicara di depan para ibu-ibu yang cantik-cantik dan berbahagia ini. Dan izinkan saya untuk mulai menyampaikan materi saya, yaitu mengenai bagaimana kita mulai merawat kesehatan kulit kita untuk meningkatkan kesehatan kulit di masa pandemi ini. Baik, saya akan mencoba dibesarkan materinya. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa tadi sudah disampaikan begitu oleh Ibu Marsia bahwa memang kulit itu adalah bagian organ yang terluas dan juga terbesar, di mana dia adalah suatu organ yang bisa mencerminkan dari mulai berbagai penyakit, juga emosional. Jadi kalau ibu-ibu misalnya sedang sebel sama para bapak-bapak, itu kelihatan nanti kulitnya ya. Dan juga bagaimana dengan seseorang status sosial seseorang itu akan terlihat juga dari kulitnya. Jadi kulit itu adalah suatu cerminan yang mencerminkan semua, baik itu kesehatan, penyakit, dan juga emosional seseorang. Jadi kalau kulit yang sehat tentunya dia tidak longgar, tidak laksiti dan juga tidak kering dan tidak kasar, juga tidak ada kerutnya. Memang kalau ada kerut itu beda kerutnya, sesuai dengan umur. Biasanya mulai kerut di usia 30 tahun, di mana sampai nanti bertambah tua, kerutnya akan lebih dalam lagi. Tapi itu secara kronologi, secara umumnya. Asal jangan misalnya kerut yang 50 dipunyai oleh kerut yang umur 30. Nah, itu sudah ada kelainan. Juga tidak longsor atau sagging mukanya, karena biasanya ibu-ibu tuh senang tidurnya miring kanan, miring kiri, sehingga pipinya melorot. Ya karena memang kalau tidurnya pipi ke kanan terus, ke kiri terus, akibatnya penumpukan di situ. Jadi aliran pembuluh darahnya terganggu, baik
pembuluh darah dan lim akibatnya menjadi lebih besar di area tersebut sehingga nanti lebih berat secara gaya gravitasi sehingga dia melorot. Juga kulit yang normal itu tidak ada pigmentasi. Jadi kalau mulai masuki menopause biasanya sudah mulai adanya pigmentasi. Nah, ini tadi saya tambahin juga dengan fungsi kulitnya, bahwa kulit mempunyai berbagai fungsi, dia bisa sebagai ekskresi, makanya kalau kita misalnya menggunakan krim dari ujung kaki sampai ujung rambut sampai ujung kaki dalam 1 hari kita kasih bentuknya bentuk salep atau minyak ya karena ingin misalnya melembabkan, hati-hati itu berbahaya karena akan mengganggu daripada ekskresi karena kulit tetap ada penguapan atau juga ada ekskresi untuk membuang dari sisa-sisa makanan yang tidak diperlukan lagi. Juga dia sebagai absorpsi. Nah, dia bisa menyerap sehingga makanya kenapa ada krim-krim yang diberikan, ada krim yang sifatnya untuk anti aging, ada obat-obat sehingga bisa diserap dengan baik. Namun hati-hati, pemilihan produk tentu tidak boleh ada yang mengandung logam. Saat ini sudah banyak yang dijual penipuan-penipuan ya online yaitu yang bodong, yang ala-ala gitu dikasih dia merkuri. Memang dalam 2 minggu langsung dia putih, tetapi akibatnya apa? Terabsorpsi. Akibatnya dia menumpuk di jaringan organ, yang paling fatal di ginjal, di otak, dan tentunya akan menjadikan gangguan pada tubuh kita. Dan kulit mempunyai fungsi proteksi. Nah, makanya kalau pada sudah usia bertambah, kulitnya makin menipis, proteksinya makin berkurang sehingga sering sekali gampang tergores ya, gampang biru. Itu pada orang-orang yang sudah umurnya melewati umur-umur menopause biasanya. Dan juga ekspresi emosi, bukan ekspresi termosi ekspresi emosi ya. Jadi di sini di mana akan kelihatan. Jadi kalau kulit yang memang cerah ya kelihatan juga pada waktu warnanya kulit. Kalau warna kulitnya itu misalnya merah orang lagi marah ya atau mungkin lagi kesel itu akan kelihatan. Dan selain itu kulit juga mempunyai untuk fungsi kekebalan tubuh karena dia juga di sini ada tadi mungkin salah satunya adalah nanti ada vitamin D juga. Dan dia mempunyai fungsi keratinisasi. Jadi keratinisasi itu adalah membentuk kulit yang baru ya. Dari mulai bawah ada satu basal sampai dia ke lapisan ke atasnya. Kalau orang yang sudah berumur itu terjadi keratinisasinya melambat di mana kulit itu selalu harus memperbarui lagi jaringan-jaringan baru. Apabila dia lambat, tentu dia akan menumpuk sehingga timbullah geradakan kulitnya kasar ya dan nanti kalau tidak dengan baik terjadi berkerut ya. Juga dia bisa membentuk vitamin D tentunya dibantu dengan adanya paparan sinar matahari dan dia juga bisa membentuk pigmen. Makanya orang kita itu sebetulnya jumlah sel melanositnya baik dengan orang asing sama saja banyaknya, hanya orang Indonesia atau orang Asia karena kita di negara tropis lebih aktif karena Tuhan menciptakan bahwa pigmen ini diberikan untuk melindungi agar tidak terjadi suatu kelainan yang berupa kanker pada kulit. Dan juga bisa pengatur suhu tubuh. Jadi kalau misalnya badan terasa tidak nyaman, tidak rasa panas, itu bisa juga dia mengatur suhu tubuh. Dan tentunya sebagai persepsi. Selain itu ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Tadi sudah disampaikan juga, yang paling banyak sebetulnya adalah matahari. Juga ada iklim, juga ada ras, perbedaan daripada ras jelas karena beda kelembaban, dan juga hormon, di mana hormon yang paling berperan untuk kita adalah estrogen dan progesteron, dan juga gaya hidupnya, bagaimana pola tidurnya, bagaimana mental health-nya, bagaimana pola makannya, bagaimana olahraganya, sehingga itu tergantung nanti akan mencerminkan seseorang kesehatan dalam kulitnya. Juga usia. Usia masih bayi, tentunya kulitnya masih bagus, di mana stem cell-nya juga masih banyak, dan sel-sel inflamasinya masih sedikit. Tetapi dengan dia bertambah usia, bertambah tua, itu stem cell-nya makin berkurang, tapi inflamasinya meningkat. Di mana sel inflamasi itu memang ada di tubuh, dibutuhkan untuk mencegah, tetapi kalau berlebihan, dia akan membalik, menjadi suatu proses penuaan pada kulit. Selanjutnya, perilaku pada saat ini. Jadi kita memang disarankan untuk berjemur, di mana berjemur itu diharapkan akan mendapatkan vitamin D, tetapi berjemur pun bukan hanya vitamin D saja, dia bisa meningkatkan juga hormon melatonin. Jadi pada ibu-ibu yang sudah mulai ada gangguan tidur, di mana tidur itu harusnya normalnya itu sekitar 6-8 jam dengan tidak bangun-bangun. Jadi walaupun dia 6-8 jam di tempat tidur, tapi setiap jam bangun, itu pola tidur tetap terganggu. Jadi harus tidak bangun-bangun. Nah itu perilaku tidur itu adanya hormon melatonin. Jadi berjemur itu bukan hanya vitamin D saja, dia ada hormon melatonin yang membantu untuk kita bisa tidur. Karena dengan adanya hormon melatonin yang normal itu pun bersifat sebagai antioksidan sehingga bisa sebagai meningkatkan imunitas. Selain itu juga dia dibutuhkan juga ada hormonnya yang lainnya. Jadi berjemur ini paling utama saat ini pada saat COVID ini dibutuhkan untuk pembentukan vitamin D. Jadi sinar UVB kita ketahui bahwa sinar matahari ada UVA dan UVB, di mana sinar UVB ini yang membantu konversi vitamin D yang ada di kulit. Kalau kita ketahui, jadi di sini
di mana orang sudah makan, di mana dengan makanan ini dia kemudian masuk dia ke hepar, dan dengan adanya di kulit di sini ada juga reseptor D3-nya, sehingga setelah itu reseptor ini nanti akan merubah dari paparan matahari akan merubah menjadi bentuk yang 25 OH vitamin D. Jadi inilah yang bentuk aktifnya. Bentuk aktif ini yang diberikan. Namun saat ini memang tergantung pada genetik seseorang. Apakah reseptor di kulit itu baik atau tidak? Karena walaupun dia sudah makan vitamin D, suplemen dan makanan, tapi reseptornya itu tidak baik, walaupun dengan paparan matahari tidak akan terjadi. Jadi tetap sebaiknya tetap mengkonsumsi, tetapi kalau saran saya sih saat ini kalau udah usia yang di atas 30-40 tahun lebih baik dengan suplementasi karena tidak akan mengejar dengan makanan. Tetapi sebaiknya memang diperiksa dulu berapa kadarnya di laboratorium. Jadi normalnya itu antara 30 sampai 100, apabila kurang dari 30 itu harus diberikan suplementasi. Malah penelitian saat ini banyak orang-orang yang meninggal karena COVID ternyata dia vitamin D-nya tuh sangat kurang di bawah 30. Itu penelitian dari Italia. Memang orang-orang asing jarang sekali kena paparan matahari karena memang dia 4 musim sehingga dia kurang daripada 30. Jadi yang sebaiknya itu sudah di atas 50. Nah, ini ada beberapa kita ketahui bahwa ada beberapa sinar yang jatuh ke bumi, tetapi karena ada lapisan ozon, tetapi tentunya yang bisa masuk adalah UVA dan UVB yang masuk ke dalam tubuh kita. Dan UVB ini apabila dia ini yang terbaik untuk kesehatan kulit, tetapi dia pun mempunyai resiko karena kalau kita terlalu berlebihan, si UVB ini akan menyebabkan tanning pada kulit kita, menyebabkan warnanya pigmentasi. Tapi kalau UVA sendiri karena panjang gelombangnya lebih besar, dia akan masuk ke dalam dermis, di mana kulit itu terdiri dari epidermis dan dermis. Di epidermis itu adalah sel-sel melanosit untuk pembentuk pigmen sehingga dia terangsang menjadi hitam. Tapi kalau UVA itu bisa sampai ke dermis, di mana dermis itu di situ ada jaringan ikat kolagen sehingga terpapar di situ akibatnya kerusakan daripada DNA sehingga menimbulkan suatu penuaan. Nah, ini adalah berapa kadarnya yang sangat tinggi. Jadi kalau dilihat dari indeks daripada UV untuk Jakarta itu dia sebetulnya dari jam 8 itu masih yang low. Tapi kalau sudah mulai jam 9, jam 10, jam 12, ini yang paling tinggi yang high. Nah, jadi kalau sudah begini, kita harus melakukan pemanasannya atau penjemurannya itu tidak melebihi dari hal-hal seperti ini, karena ini akan terganggu. Tapi kalau kita masih mau berjemur di atas ini, ya sebaiknya kita menggunakan perlindungan. Tetapi yang disarankan untuk mendapatkan vitamin D, sebetulnya cukup dengan seminggu 2-3 kali dengan waktu 15-25 menit saja, dan area yang dijemur adalah area yang luas, biasanya pada lengan atau bayang punggung, jangan area muka, karena muka tentu akan menyebabkan pigmentation. Nah, ini ada beberapa kelainan kulit yang akibat paparan matahari, tentunya salah satunya adalah tanning, dan menjadi coklat warnanya, kemudian menjadi hiperpigmentasi, ini yang mengganggu secara estetika, menjadi melasma, ada juga kelainan disebut dengan photoaging, jadi terjadi penuaan karena paparan sinar matahari, dan juga ada yang disebut dengan solar elastosis, jadi itu gangguan daripada jaringan elastin kulit, sehingga dia tampak kerutan yang sangat dalam, kemudian ada juga kanker kulit. Nah, ini satu gambar mengenai sunburn. Orang Indonesia, jadi kalau kita lihat dari Fitzpatrick skin type, jadi ada Fitzpatrick skin type dari tipe 1 sampai tipe 6. Di mana kita tipe Indonesia itu tipe 3, 4, dan 5. Jadi dia tidak mudah terbakar, tetapi mudah menjadi gelap. Kalau pada orang Eropa itu tipe 1 dan 2. Dia tidak mudah menjadi gelap, tetapi mudah terbakar. Jadi ini dia sunburn. Orang kita sunburn-nya tuh nggak ada, jarang sekali mendapat merah kayak gini karena kita kulitnya 3, 4, dan 5. Jadi biasanya langsung menjadi hitam kulitnya. Nah, ini menjadi tanning. Jadi setelah kita paparan kena matahari, kok tiba-tiba mukanya kenapa ya jadi coklat. Nah, itu untuk kita karena kita memang tipe kulit kita adalah tipe kulit 3, 4, dan 5. Kalau 6 adalah kulit orang tipe orang negro. 3 biasanya orang Jepang, tapi 4 dan 5 tuh antara kita Indonesia 4 dan 5. Nah, ini adalah melasma, di mana melasma ini adalah suatu kelainan berupa pigmentasi biasanya di area-area wajah, di pipi, di dagu, biasanya ya di hidung, di dahi, dan sebagainya. Ini adalah suatu keadaan yang memang membosankan kalau diobati karena sangat sulit, apalagi kalau melasmanya bukan di bagian luar, tetapi sudah sampai ke bagian dalam. Jadi tadi kulit ada 3 lapisan, ada bagian epidermis, itu bagian yang luar, bagian tengah adalah dermis, dan di bawah dermis adalah subkutis. Jadi di situ ada lemak, dan ke bawahnya lagi adalah otot. Nah, kalau dia sudah masuk ke dermis, tentunya nanti penata laksanaannya akan lebih repot lagi, karena itu lebih dalam, sehingga membutuhkan bukan hanya krim saja, tetapi dia membutuhkan juga dengan laser, karena itu adalah lebih dalam lagi, sehingga memerlukan tindakan yang lebih lanjut.
Nah, ini adalah bentuk solar elastosis. Jadi keadaan di mana karena sering paparan matahari yang terlalu tinggi, sehingga mengakibatkan kerutnya sangat berlebihan. Jadi beda dengan kerut kita dengan secara kronologis. Biasanya kalau kerut yang normal, itu terjadi di bagian pinggir mata yang paling awal. Karena kenapa? Bagian mata adalah bagian yang tipis, jaringan ikat longgarnya, sehingga di situ paling gampang sekali terjadi kerutan. Tetapi kalau orang solar elastosis, semua kulitnya ini tampak sekali dia mulai menggelap, berkerut. Nah, ini adalah suatu penyakit kanker. Jadi namanya melanoma maligna. Tanda tai lalat yang berubah, satu, pertama adalah ukurannya bertambah cepat, dalam waktu bulan diameternya bertambah besar, kemudian dua, warnanya menjadi lebih gelap, kemudian tiga, mudah berdarah, misalnya terdesak dengan pakaian mudah berdarah, atau juga permukaannya tidak halus tapi dia tidak rata, dan juga pinggirannya. Nah, itu kalau sudah tanda seperti itu, kita waspadai bahwa itu adalah suatu melanoma maligna. Dan melanoma maligna ini bisa juga terjadi di bawah kuku. Jadi bukan hanya di kulit saja, di bawah kuku juga bisa terjadi. Nah, ini untuk proses penuaan. Jadi kalau kita lihat sebelah kiri adalah kulit yang normal, strukturnya bagian epidermis, bagian dermis, bagian subkutis ini adalah yang normal. Kita ketahui pada bagian dermis itu ada kolagen, ada elastin, ada asam hyaluronat. Nah, ini fungsi-fungsi ini semua di mana selain dia membuat mengenyalkan, membuat kulitnya lebih elastis, mengencangkan juga dia sebagai untuk kelembaban kulit karena asam hyaluronat itu sifatnya menarik cairan, menahan cairan di kulit kita sehingga kita tidak akan kekeringan. Nah, pada usia yang sudah mulai menua ataupun karena paparan matahari yang berlebihan, dia kulitnya menjadi kering. Sehingga akibatnya apa? Terjadilah kekeringan pada kulit yang kemudian menjadi kerutan. Nah, ini perubahan pada penuaan kulit. Biasanya kalau orang sudah mulai menua, baik itu menuanya secara dini karena photoaging itu karena paparan matahari atau menua secara kronologis, secara umur, itu kulitnya akan lebih tipis dan kering. Juga akan terjadi keriput pada daerah wajah yang banyak digerakkan, yang paling sering pada biasanya bagian area wajah. Kemudian elastisitas kulitnya berkurang dan menggantung, jadi mukanya tampak longsor. Dan lemak subkutannya juga berkurang, dan ditambah dengan adanya produksi sebum juga berkurang, ditambah juga adanya kelainan pigmentasi, biasanya ada seperti kutil-kutil yang disebut dengan keratosis seboroik, dan juga ada pembuluh darah yang melebar, disebut dengan teleaktasi, juga ada aktinik, jadi seperti lalat aktinik itu sudah ada tanda-tanda penuaan. Nah, itu adalah tadi akibat karena kita harus berjemur. Jadi berjemur itu seperti pedang bermata dua. Satu menguntungkan untuk meningkatkan imunitas, juga untuk meningkatkan mental health kita menjadi baik, supaya tidur lebih enak. Tetapi ada pedang yang satu lagi yaitu yang menyebabkan kita kerugian, seperti tadi yang saya sampaikan. Nah, sekarang kita harus menggunakan masker. Apalagi sekarang kita harus menggunakan masker 2. Apa yang terjadi? Masker memang sangat dibutuhkan karena itu memang dipakai sehari-hari karena kalau tidak kita bisa terpapar. Karena salah satu pencegahan itu yang pertama sekali adalah masker. Vaksin itu nomor sekian. Jadi yang pertama adalah masker. 3M itu adalah nomor utama untuk pencegahan terjadinya paparan daripada COVID ini. Nah, namun kalau kita misalnya mukanya terlalu kering atau kita terlalu banyak menggunakan make up dengan saat menggunakan masker dan kita lupa mengganti, apalagi kita sering bicara, memang masker itu sebaiknya 4 jam diganti. Tetapi pada saat orang itu harus bicara banyak dengan menggunakan masker, tentunya ada uap air yang banyak. Sehingga dia tidak usah menunggu 4 jam. Kurang dari 4 jam itu, begitu sudah basah, dia harus ganti. Atau orang yang kulitnya oily, yang sangat berminyak sekali. Di mana dia tidak ada AC, dia ada di ruangan yang cukup panas. Ya. Nah itu tentunya akan tidak usah menunggu 4 jam. Karena apa? Karena tentunya akan terjadi salah satu hal, bisa berupa iritasi pada daerah tertutup masker, bisa timbul reaksi alergi, bisa ada masne, jadi ada akne oleh karena penutupan oklusi karena tertutup oleh masker itu, apalagi sekarang harus double. Juga pada orang-orang yang sensitif akan terjadi hiperpigmentasi dan juga bisa meningkatkan penyakit-penyakit yang sudah ada sebelumnya. Misalnya penyakit-penyakitnya itu adalah berupa eksim ketombe, juga penyakit jerawat yang tadinya sudah ada, juga ada akne rosacea, di mana akne rosacea itu adalah akne pada sentral muka. Itu biasanya dipengaruhi dengan pola makan, terlalu banyak minuman yang atau pola yang hot food yang panas seperti sambal ya atau bisa minum beralkohol. Juga terjadi suatu peradangan atau namanya eksim di bagian sekitar mulut, namanya dermatitis perioral. Jadi pada orang-orang yang sering sekali mulutnya kering, kemudian dia sering memakai ludahnya gitu ya supaya tidak kering, ditambah dengan adanya masker akan tambah lebih lagi terjadi. Nah, ini sering sekali kejadian, ini biasanya kejadiannya pada orang-orang yang sifatnya bekerja di rumah sakit, jadi pada nakes. Karena pada nakes itu harus menggunakan masker N95 yang sangat erat tertutup, karena dia tidak boleh ada satupun masuk ke arah situ, jadi tertutup erat.
Akibatnya apa? Tentunya dia menjadi iritasi, tampak di bagian-bagian adanya masker ini. Dan ini bisa saja teralami juga oleh kita yang saat ini kita harus double maskernya. Tentu akan menjadikan juga iritasi. Terjadinya iritasi biasanya pada orang yang kulitnya kering. Jadi kalau sebaiknya pada orang yang kulit kering, walaupun misalnya saya mau keluar sebentar, tapi kan saya nggak kena matahari, jadi saya nggak pakai sunblock, nggak apa-apa pakai aja, tapi jangan terlalu tebal. Karena sifatnya tujuannya untuk membuat kelembaban. Tetapi kalau mau pakai moisturizer juga silahkan. Ya. Kemudian kejadian yang lain adalah mas akne. Jadi akan timbul jerawat. Itu paling sering sekali kejadian adanya timbul jerawat di bagian sekitar yang tertutup oleh masker ini. Ini paling sering biasanya pada remaja, di mana remaja itu sudah dengan WFH, dengan pola makannya dia terlalu banyak karbo, terlalu banyak gula, tidurnya juga kurang, dia harus besoknya tentunya menambah kulitnya menjadi berminyak. Ini akan terjadilah suatu kelainan yang disebut dengan mas akne ini. Nah, ini adalah penyakit eksim ketombe ya. Ini eksim ketombe itu biasanya dipengaruhi dengan pola makan. Biasanya orang yang kena eksim ketombe itu biasanya dekade keempat, biasanya umur 40 tahun ke atas. Tapi bisa juga umur di mana pada usia-usia itu biasanya banyak pada laki-laki, di mana laki-laki ini ada hubungan dengan hormon androgen. Jadi eksim ketombe ini hubungannya dengan adanya kelenjar sebasea. Biasanya laki-laki itu kelenjar sebasenya lebih aktif karena hormon androgen mempengaruhi pada keaktifan daripada sebum yang ada di situ. Sehingga dia begitu dia pola makannya salah, dia akan meningkat kolesterolnya, sebumnya juga akan meningkat, sehingga dia akan terjadi eksim ketombe. Nah, apabila dengan masker tentunya dia akan menjadi lebih parah lagi. Nah, selain itu juga perilaku untuk yang menggunakan hand sanitizer. Saat ini orang selalu parno. Dia akan berkali-kali menggunakan hand sanitizer karena tujuannya adalah dia akan takut adanya virus daripada corona ini. Ternyata virus corona ini sebetulnya dengan menggunakan air dan sabun sudah cukup. Ya, karena itu apalagi kalau sabunnya sudah mengandung antiseptik, tentu ini sudah aman, terlindungi. Kecuali menggunakan hand sanitizer ini pada orang-orang yang baru keluar dari kamar mandi, misalnya baru dari toilet, buang air besar ya, atau misalnya baru cebok lah istilahnya, mohon maaf. Kemudian juga baru nengok orang yang sakit atau memegang binatang, memegang sampah, mau masak. Nah, itu nggak apa-apa kita menggunakan hand sanitizer. Tapi di luar itu jangan sekali-kali menggunakan hand sanitizer terlalu sering. Karena apa yang terjadi? Apabila terlalu sering dipakai, tentu akan terjadi suatu namanya eksim atau namanya dermatitis kontak iritan atau alergi. Dan juga bisa terjadi penyakit yang disebut dengan seperti kata orang bilang kutu air, namanya dyshidrotic eksim atau pompolik. Jadi akan tampak dia beruntus-beruntus berisi air yang di tangannya itu. Jadi seperti orang kena kutu air. Atau juga karena biasanya terlalu sering dengan menggunakan hand sanitizer, menjadi kulitnya kering sehingga crack, kulitnya menjadi pecah, dan infeksi kulit dapat terjadi. Nah, ini tanda-tandanya penyakit dermatitis kontak, baik alergi maupun iritan, sama-sama bentuknya seperti ini. Ada gatal, kemerahan, rasa terbakar, kemudian merah juga ada kulit-kulit yang kering yang mengelupas, ada crack-nya juga sampai dia bisa terjadi infeksi. Selain itu juga ini penyakit yang disebut seperti kutu air, namanya dyshidrotic eksim. Memang ini terjadi juga pada orang-orang yang sering berenang, misalnya pada anak-anak yang sering sekali berenang, bisa juga menderita penyakit ini. Atau misalnya anak-anak yang sering main di air, mungkin yang masih punya anak kecil atau mungkin ada yang punya cucu yang sering main air dengan sabun, ini mudah sekali terjadi seperti ini. Namanya dyshidrotic eksim dan ini sangat gatal sekali. Biasanya anak-anak sering memecahkan sendiri beruntus-beruntusnya, akibatnya menjadi infeksi. Nah, ini akan terjadi infeksi. Kalau ada infeksi, tandanya infeksi pada kulit harus ada nanahnya yang disebut dengan pustul. Jadi ini adalah bentuk infeksi pada kulit ditandai dengan adanya nanah. Nah, kalau pada atopik tentunya ada orang yang selalu menggaruk-garuk, itu terjadinya biasanya kalau pada bayi adanya di pipi, makanya disebut dengan eksim susu. Nah, kalau sudah dia menjadi anak-anak, biasanya di lengan sama di lipatan kakinya. Jadi di lipatan kakinya sama di lipat lengan atau sampai ke lengan. Dan biasanya dia sudah gatal sekali, ini dapat dipengaruhi oleh musim, oleh stres juga, dengan juga oleh pola makannya. Nah, tentu kita harus memberikan penanganan seperti ini. Apa yang kita lakukan pada saat kita sedang WFH? Tetap kita harus merawat kulit kita ya, karena agar tidak terjadi anti aging, karena kita mungkin merasa saya nggak pernah kena matahari. Siapa bilang? Kita sekarang sedang ada begini, ini ada blue light. Jadi harus tetap menggunakan sunblock. Jadi kita sedang Zoom ini pun ada blue light. Blue light ini pun akan mempengaruhi penuaan, ada terjadi mutasi. Jadi kalau orang ada Zoom, ada lihat HP, YouTube, ya lalu dari paparan lampu yang ada itu semua ada blue light. Jadi tetap kita harus menggunakan perawatan kosmetik minimal sunblock.
Kemudian kita menggunakan obat-obat yang dibutuhkan kalau memang sesuai dengan keperluan yang kita gunakan. Apakah itu anti aging, apakah itu anti pigmentasi, apakah itu anti akne, ya. Dan juga silakan menggunakan obat-obat yang bersifat sistemik untuk menambah misalnya suplemen, ya, untuk supaya menjaga kesehatan tubuhnya tetap terjaga. Dan apabila memang saat ini memang agak sulit menggunakan tindakan, apabila memang dibutuhkan, misalnya sudah usia di atas 30 tahun, itu dibutuhkan tindakan-tindakan karena biasanya ada komedo dan sebagainya susah untuk dilakukan dengan cara obat, itu harus dilakukan dengan tindakan. Nah, ini adalah beberapa hal yang wajib dilakukan. Jadi kita harus membersihkan wajah tetap dengan sabun karena sabun itu tujuannya dia akan membantu membersihkan muka ya dan juga itu akan membantu dia mengangkat sel-sel mati ya. Apabila sabunnya itu misalnya menggunakan pelembab tentunya juga akan membantu melembabkan kulit wajah. Jadi dia akan membantu mengangkat kotoran-kotoran yang menempel. Karena kalau kotoran itu tidak diangkat mengakibatkan tentunya menjadi dan nanti bisa berupa milia atau bisa berupa komedo. Dan silakan saja kalau misalnya orang yang selalu menggunakan make up itu menggunakan milk cleanser, tapi tentunya disesuaikan ke tipe kulitnya, apa tipe kulit sensitif, oily, normal, ataupun yang kering seperti itu. Nah, ini juga sama, milk cleanser juga akan dilakukan pembersihan supaya lebih lengkap cara membersihkannya. Tapi yang paling penting yang wajib sekali dilakukan adalah selain sabun adalah sunblock. Karena sunblock itu harus dia atau sunscreen saat ini tidak boleh dikatakan sebagai sunblock, sebagai sunscreen, dia harus bersifat menahan daripada UVA dan UVB. Jadi ada yang bersifatnya dia juga memantulkan sinar UV ya. Dan dia tuh harus dan dia selain itu juga kadar SPF-nya. Jadi SPF itu adalah sun protection factor. Jadi berapa dia SPF-nya? Kalau kita di rumah tidak apa-apa cukup dengan 15, tapi kalau sudah keluar kita memerlukan 30. Tapi kalau kita harus ke paparan yang misalnya harus berenang yang cukup lama, silahkan lebih tinggi lagi misalnya ya. Tetapi harus dilihat kalau kulit yang berminyak tentunya tidak bisa menggunakan sunblock yang SPF-nya tinggi. Karena tentunya kalau yang lebih tinggi itu akan lebih kental sehingga itu akan menutup daripada pori-porinya. Jadi pemilihan sunblock pun harus disesuaikan. Kalau kulit yang berminyak tentu harus menggunakan sunblock yang sifatnya water based. Jadi dasarnya adalah air. Tapi kalau kulit yang kering harus menggunakan cream based. Jadi kita harus lihat sunblock itu seperti apa. Dan SPF itu namanya sun protection factor. Jadi kekuatan sunblock itu bisa menahan dari paparan matahari. Memang ada yang menghitungnya katanya kalau 30 SPF 30 itu berarti dia bertahan kurang lebih sekitar 2 jam, seperti itu. Karena itu bertahannya seperti itu, ada hitungannya itu khusus. Nah, itu kalau 2 jam itu sebaiknya diulang lagi. Jadi biasanya kalau ibu-ibu atau siapapun menggunakan sunblock itu begitu pergi, pakai, udah itu sampai sore dia tidak pakai lagi. Nah, itu harus dipakai diulang-ulang. Demikian pula kita sedang di rumah, apalagi kalau yang misalnya habis pakai sunblock, ada sholat duha, ada sholat duhur, itu tentu harus dipakai lagi sunblocknya. Karena kita pakai adalah sunblock yang tidak waterproof. Sehingga akibatkan tentunya ini akan terjadi. Jadi penuaan itu akan terus terjadi walaupun kita ada di rumah ya. Nah, ini penggunaan sunblock yang terbaik. Jadi sebaiknya sunblock itu digunakan 15 sampai 30 menit sebelum terpapar sinar matahari. Jadi kalau pagi-pagi misalnya mau berangkat olahraga nih, kita nggak ada matahari nih jam 6 atau lagi mungkin yang sedang di Eropa yang memang musimnya tidak terlalu panas. Kadang-kadang tidak menggunakan sunblock, nggak ada mataharinya katanya. Padahal itu tetap ada. Coba aja nanti kalau nggak pakai sunblock, begitu pulang langsung tanning kulitnya. Nah, jadi tetap saja, begitu kita keluar jam 6 pagi, misalnya mau olahraga pagi, jalan pagi di sekitar rumah, tetap harus menggunakan sunblock. Atau yang mau berkebun misalnya, tetap harus menggunakan sunblock. Dan harus diingat, setiap 2 jam diulang. Apabila di luar, sebaiknya memang SPF-nya 30. Jadi sebaiknya kalau kita mau terbaik adalah 15 sampai 30 menit digunakan dulu. Kenapa? Itu adalah waktu penyerapan. Penyerapan yang terbaik itu 15 sampai 30 menit. Nah, kalau pemberian misalnya kita berkeringat terus diulang lagi, tidak usah menunggu 2 jam atau misalnya kita berenang. Waktu sebelum masuk ke kolam renang kita sudah pakai, keluar, begitu mau masuk lagi pakai lagi ya. Dan juga dipakainya tentu sudah setelah dikeringkan. Karena kalau tidak dikeringkan tentunya akan susah menempelnya. Nah, ada beberapa pengobatan yang diberikan untuk untuk anti aging dan juga untuk sebagai whitening. Jadi memang ada yang diberikan ada golongan retinoid dijual seperti misalnya retinol itu dijual secara kosmetik dengan konsentrasi yang rendah itu dijual. Atau misalnya agen-agen yang bisa memutihkan, misalnya kayak ada vitamin C-nya,
atau ada yang kojik, arbutin itu dijual secara bebas di pasaran. Memang itu digunakan, tetapi tetap harus melihat. Walaupun itu dikatakan aman, bisa untuk siapa saja, tidak ada bahayanya, tetapi kalau untuk golongan retinoid tidak boleh diberikan pada ibu hamil, karena itu akan mengganggu penyerapan kepada bayinya, sehingga nanti akan mengganggu pertumbuhan daripada bayi tersebut. Tetapi kalau agent yang lainnya relatif lebih aman. Dan juga tidak lupa tetap menggunakan pelembab, juga menggunakan emolien, juga menggunakan pengelupasan. Perlu kita lakukan pengelupasan, tetapi tentunya tergantung daripada tipe kulit. Kapan dilakukan pengelupasan? Scrubbing misalnya. Kalau kulitnya itu yang normal, itu cukup dengan 2 atau 3 minggu sekali. Sebaiknya 3 minggu nggak apa-apa. Tapi kalau kulit yang berminyak itu lebih cepat lagi, 2 minggu harus dilakukan exfoliating. Karena apa? Dia cukup berminyak kulitnya sehingga dia lebih banyak menutup si minyak tersebut, menutup daripada pori-porinya. Tapi kalau kulit yang kering, jangan terlalu sering, nanti akan jadi iritasi. Biasanya lakukan 4 minggu sekali scrubbingnya. Dan sebaiknya pemilihan krim-krim tersebut ada antioksidannya. Memang di pasaran yang dijual tuh ada mengandung vitamin C, ada yang mengandung vitamin E, ya, atau mungkin ada growth factor atau peptide dan sebagainya. Jadi kita harus jeli-jeli sebelum kita membeli produk tersebut, kita lihat, apalagi sekarang sudah banyak di online atau di Google, itu sudah banyak. Ini untuk apa? Untuk apa? Sebelum kita beli, kita harus siap dulu. Karena tidak bisa membeli produk yang sifatnya harga. Saya pernah ada satu pasien yang datang pada saya, ibu-ibu, dia cukup kecewa dengan dibelikan oleh suaminya adalah produk dari luar negeri yang jutaan harganya. Ternyata bagi ibu tersebut tanning setelah menggunakan produk itu menjadi coklat. Lalu saya tanya, ternyata setelah saya lihat orang asing itu memang kulitnya ingin tanning. Jadi dia menggunakan sunblocknya itu ada pabaknya. Nah orang kita kalau dikasih pabak malah nanti jadi gelap mukanya. Nah orang kita kan inginnya malah putih. Nah akibatnya apa? Itu salah pembelian produknya. Walaupun itu dari luar, jutaan harganya. Jadi pemilihan produk itu bukan karena harga, tetapi isinya seperti apa dan tepatkah untuk kita. Seperti itu disesuaikan dengan tipe kulit. Nah, kalau seandainya memang memerlukan tindakan, ada beberapa tindakan yang dilakukan, khususnya di klinik saya juga dilakukan, ini seperti ada mikrodermabrasi, itu adalah untuk mengangkat sel-sel mati, sehingga bisa sebagai untuk mengangkat kulit yang rusak, mengganti dengan kulit yang baru, mengangkat pigmentasi, juga kita melakukan injeksi, dari injeksi yang sifatnya adalah vitamin sampai injeksi ke arah isinya ada kita di sini ada memberikan berupa sekretom. Jadi sekretom itu adalah bagian daripada stem cell. Dan ini juga ada peeling yang dilakukan, di mana biasanya kita menggunakan peeling beberapa peeling yang hasilnya cukup bermakna, tetapi memang peeling itu tidak sama setiap orang. Karena apa? Kulit pun dipengaruhi oleh genetik seseorang. Misalnya kalau genetiknya dia mempunyai faktor resiko terjadinya kolagennya itu kurang baik beregenerasinya, membentuknya, tentunya hasilnya akan lebih lama daripada orang yang tidak resiko seperti itu. Demikian pula pada orang-orang yang mempunyai secara genetik resiko terjadinya peradangan pada kulitnya. Nah, itu pun hasilnya dia tidak akan sebaik orang yang tidak beresiko. Jadi faktor genetik itu sangat berperan sekali gitu. Jadi faktor genetik sangat berperan. Selain itu pun memang orang yang mempunyai resiko genetik, tetapi kalau dilakukan perawatan dengan baik, dia menghindari resikonya, hasilnya akan baik dibanding orang yang tidak genetiknya dia baik, tapi tidak melakukan perawatan dan juga dia tidak melakukan menghindari resiko, hasilnya tidak baik. Dia tetap aja dia menjadikan penuaan. Jadi sebaiknya tetap dilakukan perawatan. Nah ini mikrodermabrasi ini tidak memerlukan sakit ya, nggak ada downtime-nya, jadi tidak perlu anestesi dan ada lifetime. Nah ini yang paling penting untuk ibu-ibu adalah bagaimana kita memberikan nutrisi yang baik dan suplemen untuk tubuh kita. Nah saat kita ini sudah di atas 30 tahun ya, apalagi mungkin sudah ada yang 40 tahun ya, dan saya sendiri juga udah mau mendekati 60-50 tahun lebih ya. Jadi sudah banyak mengkonsumsi makanan yang berupa sayur. Jadi usahakan kalau satu piring itu sebaiknya dari satu piring itu yang setengahnya itu untuk sayur atau buah di situ sayur. Tapi yang setengahnya lagi dibagi dua. Nasinya seperempat, yang seperempatnya lagi itu lauknya. Jadi sebaiknya itu, apa mau tempe, mau tahu, atau ikan, dan daging, dan sebagainya. Itu salah satunya. Itu yang paling baik. Dan kalau kita mau cheating, misalnya, kok makanan kayak gini aja bosen. Kita hitung aja. Misalnya 5 hari makanan sehat seperti itu, yang 2 hari cheating. Kadang-kadang mungkin ada anak yang beli pizza, atau beli apa, mie, dan sebagainya. Karena makanan yang banyak karbo, makanan yang banyak mengandung gula, itu sudah tidak diperlukan lagi tubuh kita, karena akan menimbulkan penyakit. Karena bisa menimbulkan penuaan juga. Apalagi sekarang diketahui bahwa si COVID ini paling senang dengan orang yang senang makan gula dan karbo. Karena menyebabkan inflamasi pada kulit. Akibatnya si COVID itu lebih suka pada orang-orang ini. Makanya orang yang sedang menderita ini sebaiknya tidak banyak makan nasi gitu, tapi yang disarankan adalah banyak buah dan sayurnya. Nah, ini makanan yang kita butuhkan. Jadi memang kita butuhkan itu adalah karbohidrat, ada protein, ada lemak, vitamin dan mineral. Hanya kadarnya berapa yang kita butuhkan saat ini. Dan kita pun perlu air putih dan antioksidan. Jadi air putih itu yang dihitung air putih, bukan air sirup, bukan air teh, bukan air kopi.
Nah, ini adalah penyakit-penyakit yang bisa menimbulkan kulit yang rusak. Tentunya kolagen rusak itu karena terlalu banyak karbohidrat. Kalau karbohidrat sudah banyak, akibatnya apa? Ada gula darahnya naik. Nah, ini adalah makanan yang paling dibutuhkan oleh kita. Jadi, kita perlu makanan-makanan karbohidrat tetap harus ada, karena tidak boleh, karena selama ini kan ada juga yang namanya dietnya yang hanya lemak saja yang dimakan gitu ya. Nah, itu pun salah, karena tetap kita membutuhkan karbohidrat, karena karbohidrat itu dibutuhkan untuk membentuk energi. Nah, kita lebih banyak ke arah yang berbentuk biji-bijian atau serealia, dan juga makanan yang berserat atau sayuran dan buah-buahan. Nah, lemak sendiri adalah merupakan suatu komponen yang di mana dia berfungsi juga untuk menjaga air dalam selnya. Nah, kita perlukan lemak, tapi lemak yang mana kita butuhkan? Tentunya kita butuhkan lemak yang tidak jenuh. Lemak yang jenuh kita sudah tidak perlukan lagi, seperti ada burger ya, ada kentang di sini ya, kemudian juga ada ayam yang ada kulitnya, itu semua makanan yang bikin enak semua. Tetapi itu lemak jenuh karena akan berubah menjadi tadi kerusakan pada kolagen, juga akan meningkatkan sel inflamasi yang menimbulkan penyakit-penyakit yang lainnya. Dan kita butuhkan adalah yang tidak jenuh seperti minyak ada tuna, salmon, sarden seperti ini yang kita butuhkan ya. Nah, protein pun tetap kita harus butuhkan karena protein adalah untuk pembentukan sel kulit dan kolagen, dan kita yang butuhkan adalah daging putih seperti ikan, ayam tanpa kulit, daging sapi tanpa lemak ya, itu juga kita butuh kacang-kacangan, tempe dan tahu. Dan ini pun vitamin dan mineral kita butuhkan. Dari sekian ini memang yang dibutuhkan adalah brokoli. Brokoli ini paling penting karena dia bisa mengandung antioksidan, dia bisa untuk anti penuaan, dia juga bisa untuk anti inflamasi ya. Ini sangat dibutuhkan ini. Jadi ini sangat dibutuhkan adanya vitamin A, C, E, selenium, zinc ini yang dibutuhkan. Tetapi hati-hati, vitamin E tidak semua orang bisa minum vitamin E secara suplemen. Nah, ini adalah zat non gizi, tentunya kita perlu antioksidan, ada lycopene, isoflavon, polifenol, antosianin. Ini adalah semua antioksidan yang dibutuhkan untuk tubuh kita. Dan jangan lupa, kita harus tetap minum. Karena minum ini adalah membantu mengeluarkan zat sisa metabolisme dan racun. Minimal kita harus minum 6 gelas, malah katanya harus 1 liter sehari. Ya. Jadi menjaga kelembaban kulit, karena kalau kita kurang minum tentunya akan menjadikan kulit menjadi kering. Itu tidak termasuk kopi, tidak termasuk susu, tidak termasuk teh. Ini hanya air putih saja. Ya. Dan tentunya kalau kita melakukan tips pola makan sehat akan menghindari penuaan dini. Jadi kita harus memakan tadi zat gizi yang seimbang, protein, karbohidrat dan lemak yang tadi tidak jenuh ya. Ini harus kita hindari makanan berkalori tinggi. Ini paling enak memang ada donat dan yang lainnya ya. Nah, ini yang paling baik adalah seperti. Jadi membagi porsi makanan itu sebaiknya seperti ini ya. Jadi ada sepertiga lauk hewannya yang rendah lemak, buah 3 kali sehari, sayur 3 kali sehari, dan juga 2/3 yang lebih banyak itu sayuran dan ini. Ini yang paling harus lebih banyak seperti ini ya. Nah, tentunya kita juga perlu adanya tambahan, karena tidak mungkin juga tubuh hanya dari makanan, karena kita belum tahu berapa yang dibutuhkan oleh tubuh. Seperti vitamin C kan itu minimal setiap orang memang minimal kita saat ini sedang mengalami COVID ini 500 mili ya, minimal seperti itu. Ada sampai 1000 tergantung daripada kebutuhan seseorang berbeda. Nah, ini tentunya kita mendapatkan tidak bisa dari jeruk karena kalau vitamin C 500 itu mungkin hanya itu memerlukan berapa kilo jeruk gitu. Jadi kita perlu suplementasi. Untuk vitamin E ini tergantung orangnya. Yang bisa silakan, yang tidak bisa jangan makan vitamin E. Ya. Jadi kita yang penting adalah turunkan berat badan bila kelebihan. Jadi apalagi saat WFH ini kita banyak duduk sekarang. Dengan banyak duduk tentunya kurang metabolisme yang terbaik. Kita harus melakukan olahraga teratur. Olahraga yang terbaik adalah 1 minggu itu dilakukannya kurang lebih dilakukan 50 menit. Nah, ini anjuran-anjuran yang perlu diperhatikan. Ya. Jadi kalau tadi kita menemui matahari yang low, tentunya kita harus menggunakan kacamata, sunblock tuh harus. Karena kacamata diperlukan kalau tiap kornea kita nanti kena, ya. Menjadi katarak juga pada lensa mata. Dan kalau mau moderat tentu tambah dengan topi, ya, tambah dengan juga nih, ini antara jam segini, ya. Kemudian juga kalau high, bajunya juga tangan panjang. Sampai nanti yang ekstrim. Yang ekstrim itu tentu kita harus melakukan semuanya ini, ya, memakai pakaian ini. Ini yang anjuran-anjuran dilakukan. Dan jangan lupa tetap kita melakukan pemeriksaan kulit sendiri atau disebut dengan sakuri. Jadi kita mulai periksa nih bagian depan, belakang, kita harus lihat nih, apakah takutnya tadi ada kejadian melanoma yang tidak terlihat oleh kita. Kita mulai melihat dari semua dengan menggunakan cermin tentunya dari depan, belakang, menggunakan cermin sendiri, kita melihat sendiri sampai melihat semuanya dari mulai kepala sampai ke ujung kaki. Kita harus melakukan ini secara rutin ya, sebulan sekali lah atau 2 minggu sekali itu lebih baik. Dan tadi anjuran penggunaan maskernya tentunya kita harus menjaga kelembabannya dan hindari make up yang berlebihan, dan juga maskernya sebaiknya 4 jam sekali diganti ya, dan juga demikian pula dengan masker kain, setelah itu dicuci.
Nah, ini anjuran perawatan kulitnya. Jadi lebih baik mencuci tangan dengan air dan sabun dibandingkan dengan penggunaan hand sanitizer. Jadi tidak direkomendasikan menggunakan hand sanitizer setelah mencuci tangan ya. Jadi pilih produk hand sanitizer yang memiliki misalnya kalau ada etil alkoholnya sebanyak 70%, tentunya harus ada moisturizer-nya, ada gliserinnya atau ada aloe vera-nya sehingga itu akan berkurang rasa keringnya pada kulit. Dan pilihlah sabun yang bersifat gentle, yang lembut dan memiliki pelembabnya seperti ada sea butter-nya atau aloe vera-nya. Dan apabila produk Anda tidak memiliki moisturizing, tentunya menggunakan moisturizer sendiri. Seperti itu, dan kalau misalnya ada keluhan, silakan konsultasi. Kebetulan saya juga di sini saat ini sedang pandemi, memberikan konsultasi secara online, di mana di sini juga di klinik kita nih, bukan hanya saya saja, ada konsultasi untuk penyakit dalamnya, dokter anaknya, dokter jiwanya, dokter kandungannya, dokter giginya, dokter gizinya, kita punya semua di sini. Jadi kalau ada yang mau konsultasi, silakan nanti bisa menghubungi kami untuk konsultasi online. Dan inilah produk-produk kita keluarkan. Baiklah, cukup sekian dari saya. Terima kasih kepada Mbak Yulita. Terima kasih Dr. Eden atas presentasinya yang sangat menarik. Saya mencatat beberapa tips penting dalam perawatan kulit di masa pandemi ini. Antara lain menjaga perawatan kulit, termasuk kulit tangan selama pandemik ya dok. Kemudian menjaga pola makanan yang sehat, nutrisi dan suplemen, termasuk menjaga keseimbangan protein, vitamin dan mineral, lemak dan karbohidrat, serta menggunakan masker secara baik dan benar.